إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, masih kita pada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang dinukil oleh Imam Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits. Qala rahimahullah wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة لا يصح التكفير بها لخبر معاوية ابن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أنا فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. Kata penulis wahul Imam Abu Ismail As-Sabuni rahimahullah, Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah menyatakan bahwasanya imam kami Imam Syafi'i, bahkan beliau menyatakannya radhiyallahu anhu, yang menunjukkan bahwa beliau memang Syafi'i, madhabnya madhab Syafi'i, dan beliau dari ulama Syafi'iyah, sehingga menyebut Imam Syafi'i dengan imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Mabsut. Al-Mabsut ini kitab yang luas, maksudnya kitab beliau yang luas. Imam Syafi'i memiliki muallafat, memiliki tulisan-tulisan banyak, dan yang paling luasnya adalah kitab kitab induk, kitab dan kalimat tersebut terdapat dalam kitab besarnya, yaitu kitab Al-Mabsut atau Al-Wasi' Al-Muwassa', yaitu kitab wa hadha an-nas aidan mawjudun fi risalah, dan juga tulisan beliau ini atau ucapan beliau tentang masalah ini ada dalam kitab Ar-Risalah. Risalah itu kaidah usul, bahkan dikatakan sebagai awal pertama seorang yang menulis usul fiqh adalah Imam Syafi'i, yang dia tulis dalam bentuk risalah atau dengan judul Ar-Risalah. Di dalam kitabnya ada kitab risalah, dan beliau rahimahullah adalah orang yang pertama menyusun
dalam bentuk buku atau dalam bentuk tulisan tentang usul fiqh. Dan dalam bukunya Risalah juga terdapat kalimat ini. Kalimat tentang masalah i'tiqha fa innaha mu'minah. Karena memang berkait pula dengan masalah usul, yaitu pembahasan tentang dibawanya kalimat mutlak kepada muqayyad. Nanti akan dibahas oleh Syekh Rabi' hafizahullah dalam syarahnya. Oleh Syekh Rabi' hafizahullah di dalam syarahnya, fal Imam Syafi'i wa jumhurul ulama ala anna raqabah fi kafaratil qatl khata'an la budda an takuna mu'minah. Para ulama, Imam Syafi'i dan lain-lainnya, jumhur, kebanyakan para ulama, semua berkata bahwasanya memerdekakan budak untuk tebusan karena membunuh dengan tidak sengaja itu harus budak yang mukminah. Harus budak yang beriman. Tidak boleh budak yang dalam keadaan kafir. Wa hadza mansusun fi kafaratil qatl. Dan ini disebutkan secara nas dalam kafarah pembunuhan, dalam tebusan pembunuhan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah." Siapa yang membunuh seseorang khata'an karena keliru, fatahriru raqabatin mu'minah, maka merdekakanlah budak yang mukminah. Disebutkan dengan jelas raqabah mu'minah, ada kalimat mu'minah, nassan sharihan. Sedangkan pada kafarah yang lain tidak disebutkan secara sharih. Qala Syekh hafizahullah, Syekh Rabi' hafizahullah, wa fi kafaratil yamin wa kafaratud dhihar ja'atir raqabah mutlaqah. Disebutkan kalimat budak secara mutlaqah. Mutlaqah artinya enggak diberi sifat, enggak diberi keterangan tambahan budak yang seperti apa. Enggak ada. Seperti dalam Al-Quran disebutkan fatahriru raqabah, enggak disebut raqabah mukminah. Fatahriru raqabah ini yang namanya mutlaq. Kalau sudah ada keterangannya mukminah namanya muqayyad, terikat dengan sifat mukminah. Qala laysat mawsufah wala muqayyadah. Kalimat raqabah dalam kafarah yamin, kafarahnya sumpah, atau kafarah dihar yang bersumpah untuk tidak menjimai istrinya dan menyatakan anti ka dhahri ummi, bahwa engkau seperti punggung ibuku, itu juga disuruh untuk memerdekakan budak. Tetapi enggak disebut budak yang seperti apa, mutlaqan. Qala fasy-Syafi'i, maka para Syafi'i dan para ulama wa a'immatul Islam hamalul mutlaq 'alal muqayyad. Perhatikan, berarti ada 3 masalah di dalam Al-Qur'an. Ada tebusan pembunuhan, ada tebusan karena mendihar istrinya, ada tebusan karena sumpah yang dibatalkan. Semuanya harus memerdekakan budak. Tetapi yang satu disebutkan raqabatin mu'minah dengan muqayyad, sedangkan yang lain tidak disebutkan mukminah dengan mutlaqan. Pokoknya merdekakan budak. Ternyata Imam Syafi'i wa a'immatul Islam dan para imam-imam kaum muslimin, para ulama, hamalul mutlaq 'alal muqayyad. Mereka membawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Sebagaimana dalam tebusan atau dalam kafarahnya pembunuhan dengan tidak sengaja harus yang mukminah, demikian pula pada dihar, demikian pula pada sumpah yang dibatalkan. Harus memerdekakan budak yang mukminah. Kenapa? Ini mutlak, itu muqayyad. Padahal sama-sama kafalah. Maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Ini barakallahu fikum salah satu dari kaidah-kaidah usul. Al-mutlaq yahmal 'ala al-muqayyad. Qalu la budda fi kafaratil yamin wad dihar, maka pada tebusan sumpah ataupun tebusan dihar, antakun ar-raqabah al-muharrarah mu'minah, harus budak yang dimerdekakan adalah orang yang beriman. Budak yang beriman. Wala yasihhu itqur raqabatil kafirah, dan tidak sah kalau yang dimerdekakannya adalah budak yang kafir. Wa raqabah yakni al-'abd al-mamluk. Yang dimaksud raqabah walaupun terjemahannya leher, memerdekakan leher, tetapi maknanya adalah seorang budak yang dimiliki.
laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Fala yasihhu 'indahum 'itqur raqabah al-kafirah kafaratan 'anil yamin. Maka mereka para ulama tersebut termasuk Imam Syafi'i di dalamnya, mereka menyatakan tidak sah memerdekakan budak yang kafir dalam tebusan sumpah atau dalam tebusan dihar. Kenapa demikian? Hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Karena yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Baik. Wan nas fi kafaratil yamin wa fi kafaratid dihar mutlaqun. Nas dalam kafaratul yamin dan dalam kafaratul dihar mutlak. Hanya disebutkan merdekakan budak, titik. Enggak ada keterangan apa-apa. Budak yang seperti apa. Sedangkan pada kafarah pembunuhan disebutkan raqabatin mu'minah. Dengan muqayyad, dengan diikat syarat yaitu harus mukminah. Qala fatahmilun nususul mutlaqa ala hadzal nass al muqayyad. Maka ini salah satu contoh kaidah usul bahwa yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Baik. Sekarang hadisnya secara lengkap. Wa mimma yu'ayyid hadzal madhhab. Imam Syafi'i setelah menyebutkan kaidah ini, beliau memakai dalil. Apa dalilnya? Dalilnya mimma yu'ayyid hadzal madhhab, di antara yang mendukung madhab ini, madhab yang mutlak dibawa kepada muqayyad, adalah kisah yang dibawakan, diriwayatkan dari sahabat Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Qala kanat li jariyatun. Dia menceritakan, aku punya seorang budak perempuan yang mengembalakan seekor kambing untukku. Qibala Uhud, di Uhud. Wal Jawaniyah, dan daerah Jawaniyah. Fattala'tu dzata yaumin, maka aku melihatnya, mengontrolnya pada satu hari. Fa idza dzi'bu qad dhahaba bi syatin. Dalam keadaan itu aku melihat seekor serigala membawa kambing tadi, membawa lari kambing tersebut atau salah satu dari kambing-kambingnya. Wa ana rajulun min bani Adam, sedangkan aku adalah seorang dari kalangan anak Adam. Ini aku manusia biasa. Asifun kama ya'safun. Aku pun bisa marah seperti manusia marah. Lakin saqaqtuha saqatan, maka aku pukul dia, aku tampar dia dengan keras. Fa ataituhu biha. Maka aku pun mendatangi, fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kejadian tadi. Dia menyesal setelah memukul budaknya, menyesal dan berkata pada Rasulullah SAW menceritakan kejadiannya. Fa'azzama dzalika alayya, ternyata Nabi marah besar kepadaku. Qultu ya Rasulullah, afala a'tiqha? Ya Rasulullah, apakah aku merdekakan saja? Itu untuk menebus kesalahannya, apakah aku merdekakan saja? Ternyata Nabi bersabda, "I'tini biha." Datangkanlah kemari budakmu. Maka didatangkan. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, "Aina Allah?" Maka budak tadi menjawab sambil mengisyaratkan ke langit, "Fis sama." Allah di ketinggiannya. Qala man ana? Siapa aku? Qalat, budak perempuan tadi menjawab, "Anta Rasulullah." Engkau utusan yang di sana. Maka Nabi bersabda, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah, karena sungguhnya dia adalah seorang mukminah. Maka ini dalil bahwa budak yang dimerdekakan sebagai tebusan harus yang mukminah. Dalilnya sangat jelas. Wajhul istishhadnya, sisi pendalilannya pun sangat jelas. Yaitu Nabi ngetes dulu sebelum dimerdekakan. Kalau saja nggak ada syarat mukminah, kalau nggak ada syarat mukminah, niscaya Rasulullah SAW akan mengatakan dengan ringkas, apakah aku merdekakan ya Rasulullah? Merdekakan, selesai. Ya. Tetapi Rasulullah SAW tidak menjawab merdekakan. Kenapa? Tunggu. Ya. Bawa ke sini dulu, aku mau lihat. Ya. Artinya mau dilihat apakah dia mukminah atau kafirah. Kalau mukminah, i'tiqha, merdekakanlah. Ya. Karena seorang yang mukminah tidak pantas sebagai raqabah. Tidak pantas sebagai budak. Tetapi kalau orang-orang kafir sepantasnya. Bahkan mereka berbahaya kalau mereka bebas. Barakallahu fikum.
Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, "I'tini biha," datangkanlah budak itu. Ketika didatangkan dites oleh Nabi. Dan kaitannya dengan pembahasan kita dalam akidah adalah tesnya. Rasulullah SAW menyatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dalam satu riwayat, budak tadi hanya menunjuk ke langit tanpa menyebutkan apa-apa. Fa'asyarat ila sama. Mengisyaratkan ke langit. Ketika ditanya, "Man ana?" menunjuk pada Rasulullah SAW sambil menunjuk ke langit. Engkau sedang di sana. Dalam riwayat lain disebutkan nutqan, disebutkan dengan kata-kata fis sama, Allah di langit atau di ketinggiannya. Dan yang kedua dijawab, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita mendapatkan dari sini faedah yang sangat besar yang berkaitan dengan akidah yang sedang kita bahas. Aqidatus salaf wa ashabul hadis. Aqidah dan prinsip ahlus sunnah. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di ketinggiannya. Dengan persaksian Rasulullah, innaha mu'minah, berarti orang ini mukminah. Artinya kalau tidak menjawab Allah fis sama, bisa jadi Rasulullah SAW enggak menjawab bahwa dia mukminah. Tetapi karena dijawab fis sama, maka dikatakan mukminah. Entah apa jawaban Rasulullah. Kalau orang tadi menyatakan Allah di mana-mana. Aina Allah? Allah di mana-mana. Kira-kira apa ucapan Rasulullah SAW? Ternyata ketika dijawab fis sama, dikatakan innaha mu'minah. Berarti termasuk iman adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sumu, di ketinggiannya. Di atas langit-langitnya yang paling tingginya, di atas arasnya, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, bahwasanya tidak mengapa dan wajar pertanyaan ainallah. Karena Rasulullah sendiri bertanya ainallah, di mana Allah? Ada seorang ustaz, ngakunya ahli sunnah. Ketika ditanya oleh muridnya, "Ustaz, Allah di mana?" Marah. Marah. Allah di mana? Allah tidak di mana-mana. Apakah ini mukmin? Rasulullah SAW nanya, "Aina Allah?" Kenapa muridmu, anak didikmu nanya di mana Allah kok dimarahin? Allah tidak di mana-mana. Allah nggak bisa ditanya di mana. Ini kebodohan yang nyata. Padahal hadis-hadisnya sangat sahih. Diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rahimahumallah. Semoga Allah merahmati mereka. Imam Ahmad dan Imam Muslim rahimahumallah. Rahmatan wasi'ah. Hada yusammal imanul zahir. Anak tadi, budak tadi, ketika menjawab Allah fis sama, dan ketika menjawab anta Rasulullah, dikatakan mukmin, dikatakan mukminah. Ini yang disebut dengan imanul zahir, iman secara zahir. Iman secara zahir. Karena batin, urusan dia dengan Allah kita nggak tahu. Apakah hatinya yakin atau tidak yakin? Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi nahkum bil-zahir. Kita menghukumi zahirnya. Zahirnya dia mengimani bahwa Allah fis sama. Zahirnya dia mengimani bahwa Rasulullah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa akhadha al-murji'a min hadha an-nass. Anna al-iman qaulun faqat. Tiba-tiba murji'ah, aliran sesat murji'ah mengambil dalil ini dan berkata bahwa ini membenarkan madhab kami. Kata mereka. Lihat, Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia mukminah hanya dengan ucapan saja. Budak tadi tidak diketahui apakah dia beramal atau tidak beramal. Apakah dia beribadah atau tidak beribadah. Salat atau tidak salat. Tidak tahu. Cukup dengan kata-katanya Allah fis sama, engkau Rasulullah, cukup dikatakan sebagai mukminah. Kata murji'ah. Kaifal jawab? Bagaimana kita menjawab?
War Rasul hakama bina'an ala hadzal qaul bi annaha mu'minah lakin hal hakama laha bil imanil kamil. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, iya, ketika Rasulullah SAW menghukumi, merdekakan dia bahwa dia mukminah. Apakah maksudnya mukminah imanan kamilan? Apakah maksudnya beriman dengan sempurna? Tidak. Tidak ada keterangan bahwa dia beriman dengan keimanan yang sempurna. Tidak. Bahkan innama hakama laha bil imanil zahir. Rasulullah SAW hanya menghukumi dengan hukum zahirnya saja. Alladzi tubna alaihi al-ahkamul zahir, yang dibangun di atasnya hukum-hukum zahir. Apa hukum-hukum zahir? Hukum-hukum zahir, apakah dia dihukumi sebagai muslim atau sebagai kafir? Dilihat apanya? Hatinya? Tidak. Dilihat zahirnya. Misalnya kita menghukumi penguasa yang muslim berbeda dengan menghukumi penguasa yang kafir. Iya toh? Baik, apakah zahirnya atau batinnya dilihat? Ya zahirnya. Zahirnya muslim, selesai. Maka Nabi menyatakan, ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Cukup. Lu barangkali jauh-jauh. Bainahu wa bain rabbuh. Tinggalkan masalah barangkali urusan Allah dan dia. Urusan dia dengan Allah, kita enggak tahu. Tetapi zahirnya dia salat, muslim. Maka dihukumi dengan hukum muslim. Demikian pula ketika kita berbicara tentang orang di jalan, mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Muslim. Lu dari mana kamu tahu? Mungkin batinnya, mungkin barangkali. Ya sama dengan jariyah tadi. Sama dengan jariyah tadi. Ketika dia ada tanda-tanda keislaman, assalamualaikum, atau ada tanda-tanda keislaman lainnya, cukup. Zahirnya dia muslim, maka dihukumi secara muslim. Selesai. Baik. Berarti Rasulullah SAW menyatakan kepada jariyah tadi bahwa dia mukminah. Artinya hukmu zahir. Yang dibangun di atasnya hukum-hukum zahir. Dibangun di atasnya hukum-hukum zahir. Termasuk dimerdekakannya. Bahwa dia mukminah. Berarti sah kalau dimerdekakan. Selesai. Wal iman, adapun iman tetap. Sebagaimana dikatakan secara ijma' oleh para ulama ahli sunnah. Yaitu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Tetap seperti apa yang diyakini oleh seluruh para ulama secara sepakat. Ijma' bahwa iman, ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Walaysa mujarradul qaul, walaysa mujarradut tasdiq. Iman tidak hanya ucapan saja, tidak hanya keyakinan saja. Wa ba'dhum yadhummu ila al-qauli wat tasdiq. Bahkan sebagian Murji'ah menyatakan digabungkan ucapan dan pembenaran. Itu pun belum cukup. Karena masih kurang i'tiqad, masih kurang al-a'mal. Pengamalan. Qanifidina a'azakumullah. Maka mereka yang menyatakan qaulun wa i'tiqad masih tetap Murji'ah. Masih tetap Murji'ah. Walaupun ada istilah Murji'atul fuqaha. Karena Murji'ah yang paling ekstrim menyatakan keyakinan saja cukup. Eling saja cukup. Pokoknya saya yakin dalam hati. Selesai. Walaupun belum menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga Murji'ah yang ekstrim ini berkata, bisa saja di kalangan Nasrani ada mukmin, bisa saja di kalangan Yahudi ada mukmin. Dia yakin kebenaran Islam tapi belum syahadat. Maka mereka mukmin, cukup dengan keyakinan. Fahadha dhal. Ini keyakinan dalal, keyakinan yang sesat. Jenis kedua dari Murji'ah hanya lafzan saja, cukup dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun enggak yakin, dia mukmin. Tadi yakin saja, walaupun tidak ikrar. Sekarang ikrar saja, walaupun tidak yakin. Walaupun munafik menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata munafik ini, maka dia tetap dikatakan mukmin kamilul iman. Dia juga ekstrem. Ada Murji'atul fuqaha atau Murji'ah yang lain yang menyatakan harus dengan ikrar dan harus yakin, baru dia mukmin.
Adapun amalan enggak masuk. Enggak ngaruh. Mau beramal begini begitu, imannya tetap sempurna. Ya, ini murji'atul fuqaha, masih ingat? Ketika kita baca dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, dikatakan bahwa iman enggak ngaruh. Cukup syahadat, yakin, selesai. Barakallahu fiikum. Maka dikatakan wa ma'adzalika hum murji'ah. Maka walaupun sudah dikumpulkan ikrar dengan keyakinan, tetap mereka masih murji'ah. Kenapa? Karena keyakinan, karena pengamalan tidak dimasukkan dalam iman, sehingga mereka menganggap semua imannya sama dengan Nabi, sama dengan malaikat Jibril dan Mikail, sama dengan Abu Bakar wa Umar. Enggak ada bedanya. Wa min dha'fi aqidatihim, dan termasuk lemahnya atau bukti lemahnya akidah mereka kaum Murji'ah. Wa manhajihim, dan manhaj mereka. Mereka selalu yata'allaquna bi khuyutil ankabut. Mereka selalu bergelayut, bergantung dengan sarang laba-laba. Dalil yang mereka pakai sangat rapuhnya, sangat lemahnya. Bukan pada zat dalilnya, tapi pada istidlalnya. Lihat, jangan salah paham. Bukan dikatakan lemah, dikatakan rapuh, itu pada dalilnya, bukan. Tapi pada istidlalnya, pada pendalilannya. Seperti ayat tadi, atau seperti hadis tadi. Disebutkan dalam hadis, i'tiqha fa innaha mu'minah. Kemudian pegang. Lihat buktinya. Pendalilannya tidak ke sana. Kalau nakum ala zahir, maka kita diajarkan dalam Quran wa sunnah menghukumi secara zahir. Walaupun kita yakin batinnya akan dihisab oleh Allah, akan dilihat, dan itu termasuk iman. Amalannya, bukti-buktinya juga termasuk iman. Tetapi untuk mengetahui seseorang, kalau dia muslim, dengan syahadat cukup apa enggak cukup? Datang kepada kamu seorang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup apa enggak cukup? Cukup. Berarti dia muslim. Harus kita hukumi sebagai hukum muslim. Urusan dia apakah nanti mengamalkan atau tidak mengamalkan, itu nanti. Tetapi sekarang zahir dia muslim. Contoh, ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu mau membunuh seorang kafir dalam jihad, dalam perang fisabilillah, tiba-tiba orang tadi menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat tok, belum beramal apapun. Nahkum ala islamihi walala. Kita hukumi secara Islam atau tidak? Dihukumi sebagai muslim dan tidak boleh dibunuh. Dihukumi sebagai muslim dan tidak boleh dibunuh. Sehingga ketika Usamah membunuhnya karena menduga orang ini hanya melindungi dirinya dari pedangnya, maka Rasulullah marah besar. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Diulang-ulang sampai Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma menyatakan, sungguh seakan-akan aku ingin masuk Islam sekarang aja. Baru, sehingga enggak ada kejadian yang kemarin, sudah tertutup semua. Berarti nahkum ala zahirihi. Kita menghukumi cara zahirnya. Tetapi ketika berbicara bagaimana iman, apakah ucapan saja cukup? Tidak. Iman harus ucapan, keyakinan, dan pengamalan-pengamalan. Berarti mereka kaum Murji'ah yata'allaquna bi khuyutil ankabut kama yuqal. Mereka bergantung dengan sarang laba-laba, dengan benangnya laba-laba. Tentunya enggak akan bisa menahan dia sama sekali. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Sungguh selemah-lemahnya rumah adalah rumahnya laba-laba. Fa yata'allaq bi ayyi syai'in yara annahu hujjatan lahu ala tashihi madhabihi. Maka mereka selalu mengambil serampangan. Pokoknya ada yang kira-kira mendukung. Wah, ini mendukung, ambil. Itu mendukung, ambil. Tanpa memahami apa maksudnya. Sepintas serampangan mereka ambil. Lakin ulul fiqhi. Tetapi para ulama ulul fiqhi. Pemilik fiqh dan pemahaman. Wan nuha, pemilik kecerdasan. Wal ilm, pemilik ilmu. Ini para ulama alladzina faqihu kitab Allah wa sunnah rasulih. Orang-orang yang memahami kitab wa sunnah, badda'uhum, semuanya membid'ahkan Murji'ah. Membid'ahkan Murji'ah. Wa qalu, dan mereka berkata,
hadza dhalalun. Berkata tentang Murji'ah, bahwa Murji'ah dhalalun. Wal istidlal bihadza laisa bisahih. Kata mereka para ulama ahli sunnah, berdalil dengan hadis ini laisa bisahih, tidak tepat sama sekali. Wala yasihhu istidlaluhum wala yasihhu istidlalukum bihadhihi al-qissah. Tidak bisa dibenarkan pendalilan kalian dengan kisah ini. Dengan kisah Muawiyah bin al-Hakam. Bimauqifil jariyah. Tentang sikap seorang anak tadi yang menjawab Allah fis sama dan menjawab anta Rasulullah. Wa mauqif Rasul dan sikapnya Rasulullah ketika menjawab i'tiqha fa innaha mu'minah. Tidak tepat pendalilan kalian. Ini berbicara tentang zahir, awal pertama dikenal. Kamu kenal siapa kamu? Aina Allah? Man ana? Itu perkenalan. Dijawab engkau yang di sana. Berarti dia muslim. Berarti dia mukmin. Adapun kewajiban-kewajiban, konsekuensi-konsekuensi akan diajari setelah itu. Kalau kamu muslim, kamu harus salat. Kalau kamu muslim, kamu harus begini. Akan diajari setelah itu. Sama dengan tadi orang yang akan dibunuh menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berhenti. Jangan ditebas dia. Sekarang dia muslim. Dia mukmin. Mukmin ala zahir. Zahirnya mukmin dihukumi secara iman bahwa dia tidak boleh dibunuh. Setelah itu baru diajari. Yang namanya iman itu harus dengan pembuktian, dengan pengamalan, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan seterusnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, berkata, innaha mu'minah, bahwa orang itu atau budak tadi mukminah. Ai iman. Iman apa itu yang dimaksud? Iman sempurna? Hal iman al-kamil? Al-jawab, la. Itu dalam kurung ada kalimat bid, itu maksudnya putih. Di dalam manuskrip aslinya tidak ada keterangan atau terhapus tulisannya. Maka dikatakan bid. Al-jawab, la. Maka jawabannya tidak. Bukan maksud Rasulullah dia mukmin dengan sempurna imannya, bukan. Artinya dia punya intinya keimanan. Wa innamal imanu dhahir alladhi tubna alaihi al-ahkam. Hanya saja yang dimaksud oleh Nabi iman secara zahir. Bahwa dia sudah membuktikan keimanan secara zahirnya. Maka dibangun hukum-hukum di atasnya. Orang beriman tidak boleh dibunuh. Orang beriman kalau budak boleh dimerdekakan sebagai kafarah. Kalau dia beriman maka hukumnya begini. Itu dibangun di atasnya. Summa nandur. Lihat. Summa nandur. Kemudian kita lihat setelah itu. Hal hadal insan tabbaqa am lam yutabbiq. Baru dilihat apakah dia membuktikan atau tidak membuktikan. Setelah zahirnya Islam, maka setelah itu dilihat. Apakah dia membuktikan keislamannya? Membuktikan keimanannya? Atau tidak? Wa fil hadis sahih. Sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan. Umirtu an uqatilan nas. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Berarti sampai situ? Tidak. Wa yuqimus salah. Wa yu'tuz zakah. Aku akan perangi manusia. Aku diperintah untuk memerangi manusia. Sampai mereka mau mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad dan Rasulullah. Berarti sampai situ? Tidak. Dan menegakkan salat. Dan mengeluarkan zakat. Berarti tetap diperangi. Setelah syahadat, salat. Enggak salat, diperangi. Ayo sudah salat, tahan tangan. Tahan pedang. Perintahkan dengan perintah berikutnya. Zakat. Menolak zakat, diperangi lagi. Sebagaimana di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar bersikeras. Aku akan perangi mereka. Aku enggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Enggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Karena kedua-duanya rukun dari rukun-rukun Islam. Dan kedua-duanya adalah ibadatani zahiratani. Karena kedua-duanya ibadah zahirah. Zahir tampak jelas. Dan dua-duanya ibadatan yuqatal alaihima. Dua-duanya adalah ibadah yang diperangi kalau tidak dikerjakan.
Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan tadi hadis ini dan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Wa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakat fakhallu sabilahum. Setelah perintah untuk perangi mereka. Perangi mereka, kepung mereka, serang mereka. Kalau mereka taubat, berhenti dari kekufurannya masuk Islam. Wa aqamus salah wa atuz zakat, mengeluarkan zakat, mendirikan salat, fakhallu sabilahum, biarkan jalan mereka, jangan diperangi. Berarti syaratnya untuk tidak diperangi setelah syahadat harus salat, harus zakat. Maka Abu Bakar menyatakan, sungguh demi Allah, aku enggak akan membedakan antara salat dengan zakat. Kalau ada orang yang tidak mau membayar zakat, aku akan perangi mereka. Walaupun tali, walaupun anak unta, walau kana inaqan, kalaupun inaqan, kanu yu'addunahu bi ahdi Rasulullah. Law mana'uni inaqan, kanu yu'addunahu ala ahdi Rasulullah, laqatalnahum alaih. Kalaupun seekor anak unta yang biasa mereka keluarkan sebagai zakat di masa Rasulullah, kemudian mana'uni, kemudian saat ini tidak mau memberikan zakatnya kepadaku, aku akan perangi mereka. Karenanya, berarti bukan nilainya. Bukan nilainya, walaupun enakan. Bahkan dalam riwayat iqalan, walaupun seutas tali. Yang biasa dikeluarkan sebagai zakat, kemudian tidak mau mengeluarkan sebagai zakat, aku akan perangi mereka. Bukan nilai anak untanya, tetapi berarti dia menentang agama, menentang pondasi dari pondasi-pondasi Islam. Menentang rukun dari rukun-rukun Islam. Hadza dalilun wadih, dalil yang sangat jelas bahwa yang namanya iman qaulun wa amal. Iman tidak hanya ucapan saja, enggak hanya ikrar saja, harus pembuktian, salat dan zakat. Tapi kenapa puasa? Enggak diperangi. Kalau tadi disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadatani zahiratan. Dua ibadah zahirah. Adapun puasa, ibadah batinah. Ibadah yang tidak terlihat. Bisa saja orang menyatakan saya puasa, padahal di rumahnya makan. Bisa saja dia mengatakan saya puasa, padahal dia di rumahnya minum di kamarnya. Bisa saja. Maka percuma. Ancaman barang siapa yang tidak puasa kami perangi, maka akan ngaku puasa semua, selesai. Tetapi kalau zakat didatangi oleh petugas zakat, diaudit berapa jumlahnya, keluarkan zakatnya. Sehingga kalau menolak terlihat. Demikian pula salat. Diwajibkan ke masjid, maka terlihat. Kata Ibnu Umar, aku tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali munafik. Aku tidak melihat orang yang tidak pergi ke masjid kecuali munafik. Memang di zaman itu seperti itu. Kalau sekarang bukan hanya munafik, ada juhal, ada orang bodoh, orang awam, orang yang nggak ngerti, orang yang setengah-setengah dalam beragama, orang yang nggak paham hukum salat wajib di masjid, nggak apa. Ini khairan azakumullah. Tetapi ibadahnya jelas ibadah zahirah. Demikian barakallahu fikum hadis yang dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ternyata sangat berkait dengan apa yang sedang kita bahas tentang tingginya Allah fis sama dan tentang pertanyaan di mana Allah adalah pertanyaan yang syar'i, pertanyaan yang wajar, pertanyaan yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW, maka tidak mengapa kita menanyakan pada seseorang ainallah. Kalau ternyata salah jawabannya kita luruskan. Kalau marah ditegur, kenapa marah? Rasulullah SAW bertanya dengan pertanyaan yang sama, ainallah. Kalau kita tanyakan pada kaum muslimin hari ini, ainallah, di mana Allah? Bisa jawabannya macam-macam. Ada yang menyatakan Allah di mana-mana. Ada yang sebaliknya, Allah tidak di mana-mana. Ada yang menyatakan Allah di mana-mana, ada yang menyatakan Allah tidak di mana-mana. Ada yang menyatakan kedua-duanya. Allah tidak di mana-mana, tetapi Dia di mana-mana. Ini keanehan berikutnya. Ada yang keempat malah marah dengan pertanyaan itu. Allah tidak bisa ditanya dengan pertanyaan di mana. Karena Allah tidak menempati tempat, tidak menempati ruang. Yang bilang menempati ruang siapa? Kita menyatakan Allah maha tinggi di atas arasnya. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dengan demikian, alhamdulillah, sangat jelas sekali dalilnya. Dan sangat jelas sekali pendalilannya. Dan demikianlah ahlu sunnah wal jamaah. Wabillahi taufiq.